Jadi tidak mungkin kita melakukan dakwah dengan cara yang Bang Refli tadi bilang di pinggir jurang, tanpa pegangan gitu maksudnya. Jadi kita semuanya harus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Kita nggak berani asal lisan gitu aja. Saya nggak akan berani Bible itu palsu. Saya nggak akan berani ngomong begitu tanpa saya pegang kitab yang ada catatan kakinya. Ayat ini pasti tidak asli gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksa kok. Dalam melakukan kegiatan syiar ini yang memualafkan hampir 300 orang itu, Koko sendirian atau atas nama yayasan? Silakan kok. Atas nama yayasan, Bang. Apa yayasannya? Ya, yayasannya sekarang ada 2. Yang pertama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Kemudian kita bentuk satu lagi yayasan namanya Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Di sini. Pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi pengurusnya sama orangnya. Pengurusnya sama. Terus kok apa tujuan, prinsip dan kemudian barangkali etika dalam menyebarkan agama, berdebat dan lain sebagainya. Silakan. Jadi kedua yayasan kami ini sebenarnya maksud dan tujuan dibentuknya yayasan ini sama, semuanya sama, yaitu menjadi yayasan yang terkemuka untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan, Bang. Terus. Misinya kita melakukan Ghausal Fikri atau perang pemikiran. Jadi perang pemikiran yang kami lakukan ini harus dengan cara-cara yang diajarkan dan diperintahkan di dalam Quran. Yaitu kita tidak boleh menghina saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Kita juga tidak boleh menghina agama mereka. Dan juga kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka bisa menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Itu adalah pokok-pokok misi kami. Selain daripada tentu saja membantu orang-orang yang mau memeluk Islam dan kita melakukan pembinaan terhadap mereka. Pembinaan yang kami lakukan ini termasuk pembinaan yang cukup totalitas, karena dari mulai misalnya harus sunat, kita sunatkan gratis. Terus ada juga yang misalnya butuh bantuan hukum, Bang. Nah, cuman kan saya nggak berani telepon Bang Refli kan. Kita ada pengacara juga untuk memberikan bantuan hukum buat mereka yang membutuhkan. Selain itu kita juga memberikan pembinaan ke mereka secara private, Bang. Jadi bukan kita kumpulkan mualafnya, terus setiap minggu kita ajari, bukan. Tetapi dalam seminggu kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. 2 kali dalam seminggu. Kalau di Jakarta ini berarti cover areanya kemana? Jabodetabek ya. Dan kota-kota besar yang lain. Jadi kita juga kerjasama dengan sebuah lembaga kursus privat namanya. Mereka yang menyediakan guru-guru privat itu kita pesan ke mereka, kirim ke alamat ini gitu misalnya. Dan itu privat agama ya? Privat. Jadi guru yang datang itu adalah guru-guru yang memang mengajarkan agama Islam dari A sampai Z. Dari mulai niat, wudhu, sholat sampai bisa baca Quran, Bang. Bisa-bisa pintaran mereka daripada saya yang dari lahir Islamnya. Jadi malah bahkan saya kasih program kan 1 orang 3 bulan, Bang. Kalau dalam waktu 3 bulan itu dia baca Qurannya bagus, malah saya terusin. Ayo terus belajar terus. Saya kirim guru terus. Nah, bahkan sudah ada yang sampai 1 orang sampai 8 bulan dia. Kita kirim guru. Nah, jadi kita berharap mereka masuk Islamnya bukan main-main. Nah, jadi mereka bisa menjalankan Islamnya dan juga berdakwah. Kita enggak. Artinya berharap mereka juga mau berdakwah, enggak ya? Berdakwahnya kita ajak tapi dengan cara masing-masing. I know. Itu kan berdakwah kan tidak harus harus di depan 10 orang, kan bisa kan satu one on one kan. Gitu. Berdakwahnya bukan dalam arti berceramah di lapangan, bukan. Tetapi dengan cara menyampaikan. Menyampaikan. Gitu. Jadi kita berharap memang mereka bisa menjalankan Islam dan menjadi Muslim yang kafah gitu, Bang. Nah, yang menarik kok ya, kalau saya lihat video-video Kodondi itu kan sering sekali memperdebatkan dalam tanda kutip. Kan walaupun caranya sopan, kalau Kodondi kan nggak pernah ngotot gitu ya, cuma diperlihatkan saja. Tapi kan materinya tetap pinggir jurang kan. Ya begitulah ya. Ini mohon maaf, ini saya tidak bermaksud mempermasalahkan
priuk orang ya kan. Tapi kan ketika misalnya orang mau memperdebatkan, misalnya gini, saya ada keraguan terhadap sesuatu hal, lalu saya tanya, kok bisa orang, misalnya orang tanya, ngapain tuh ke Mekah nyembah batu misalnya kan begitu, sambil rebut-rebutan, kan kita nggak boleh tersinggung. Tapi di sisi lain sangat mungkin orang tanya, kok Tuhan 3 ya kan misalnya gitu ya kan? Gimana caranya? Kok Tuhan bisa ada seperti manusia looknya, dan lalu kalau memang dia Tuhan, kenapa nggak langsung gede aja kan? Kok kecil dulu misalnya? Nah, seperti ini kan kita tidak bermaksud menghina, tapi kita bicara tentang sebuah logika, sebuah pengetahuan kan? Nah, selama ini ada masalah nggak kok? Selama ini, alhamdulillah saya belum pernah menerima atau laporan atau somasi teman-teman enggak. Karena apa? Karena kami di yayasan ya, Bang Refli ya, kami memang punya kebijakan selain daripada kita tidak boleh menghina sesembahan dan agama mereka, kami berketetapan bahwa ketika kita perang pemikiran, kita harus membawa senjata. Senjata itu bisa untuk menyerang, juga bisa untuk mempertahankan. Bertahan. Senjata yang kami maksud adalah senjata apa? Senjata literasi. Buku-buku ya. Buku-buku, barbuk lah gitu Bang. Jadi kita tidak boleh asal ngomong lisan tanpa ada barbuk. Gitu. Kalau kita ngomong lisan, itu mudah sekali dilaporkan. Ya. Tetapi yang kita pertunjukkan kepada mereka, yang kita perlihatkan kepada publik, itu semuanya buku-buku yang bisa dibeli Bang. Bukan buku-buku yang bukan rahasia, bukan cuman buku cetak satu buku itu enggak. Ini buku yang bisa dibeli semua orang. Bukan buku terbitan KPK gitu ya. Ini buku-buku ya, walaupun saya mengumpulkan banyak Bible yang kuno ya Bang ya. Tapi masih bisa dibeli. Buktinya saya banyak juga beli di Kuitang. Market online. Yang di Kuitang juga ada, yang di Pasar Senen ada. Bahkan di toko toko buku bekas yang di Bandung juga beli. Pertanyaannya adalah Kodondi selain bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang bisa memahami teks itu? Ya kalau bahasa Inggris standar lah ya. Standar bahasa Inggris. Bahasa Ibrani saya hanya sedikit-sedikit. Dulu saya berpikir, dan sampai sekarang saya tahu bahwa kalau orang bisa berbahasa Ibrani untuk mempelajari sebuah kitab suci, itu adalah sebuah keuntungan Bang. Ya, itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi saya sudah waktu itu pernah ikut belajar, ikut kursus lah bahasa Ibrani. Tetapi ketika saya kursus bahasa Ibrani, saya merasa agak terhambat dengan materi-materi kristologi saya Bang. I see. Karena kalau kita menggunakan hanya bahasa Indonesia untuk riset bahan-bahan kristologi, terutama yang ada di Indonesia, ini menurut saya bahan-bahannya kurang, maksudnya kurang luas gitu Bang. Tetapi ketika saya mencari bahan-bahan kristologi yang dari luar dengan bahasa Inggris, itu ternyata saya lihat jauh lebih banyak daripada yang kita bisa belajar di sini. Jadi waktu itu saya belajar bahasa Ibrani hanya untuk bisa-bisaan aja lah, bukan menjadi ahli gitulah. Hanya paling tahu tidak buta ya? Ya paling tidak buta. Gitu aja. Sebenarnya istilah yang tepat itu Injil atau Bible? Gini, kalau orang Kristen kan sebut kitab mereka Injil. Penyebutan Injil itu mereka juga menggunakan bahasa Arab. Asalnya memang dari bahasa Arab, tapi Injil sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang kata itu adalah Evangelion. Apa itu? Evangelion sama Injil itu artinya sama, kabar gembira. Ya. Orang Kristen Indonesia menggunakan kata Injil, yang mana Injil berasal dari bahasa Arab, karena di Indonesia banyak umat Islam. I see. Jadi mereka menggunakan kata itu, ya memang boleh dikatakan tujuannya adalah untuk penginjilan. I see. Tapi kalau secara utuh kitab mereka, dan kita lihat satu-satu, yang disebut Injil itu hanya 4 surat Bang. Ya, hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang sering sebut satu kitab itu Injil. Padahal yang disebut Injil cuma 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan sisanya dari Kisah Para Rasul, Roma, Korintus dan sebagainya sampai Wahyu, itu adalah secara tradisi bukan disebut Injil. Tapi itu adalah surat-surat dari Rasul dan murid-murid gitu. I see. Nah, Matius, Markus, Lukas sama Yohanes ini itu pastinya orang kan? Itu adalah nama-nama orang yang diatribusikan kepada surat itu. Iya. Tapi mereka hidup satu zaman dengan Yesus enggak? Kalau setara tradisi yang disebut dengan Matius itu yang disebut pemungut cukai. Ya. Kemudian yang Markus
ini dianggap sebagai muridnya Petrus. Ya. Yang Lukas disebut tabibnya Paulus. Ya. Yang Yohanes disebut anaknya Zebedius. Yohanes ini adalah murid Yesus. Ya. Ini hidup sezaman. Oh, 4 orang ini sezaman dengan Yesus. Sezaman, ya kurang lebih dalam satu abad yang sama lah gitu. Tetapi nama surat-surat itu yang 4 tadi itu sebenarnya bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis. Oke, tapi yang orang lain. Ya. Yang menulis siapa? Yang menulis anonim. Oh, tidak diketahui siapa. I see. Dan tapi menggunakan nama mereka. Enggak juga. Penulis tidak menggunakan nama itu. Ya, tapi jadi awal mereka menulis tidak ada disebut saya bernama Matius gitu ya. Terus surat dia juga tidak disebut surat Matius. Tetapi di abad kedua, 4 surat ini terpilih dari surat-surat lain yang banyak. I see. Setelah dipilih oleh Bapak Gereja disebut sebagai ini surat Matius, ini surat Markus, ini surat Lukas dan Yohanes. Dan bisa jadi mereka crossing ya, bisa mengatur materi yang sama ya. Nah, awalnya ketika dipilih, yang ditulis pertama itu kan sebenarnya Markus. Yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Karena menyadur, jadi kan ceritanya banyak sama. 80% di Matius itu dari Markus, 60% di Lukas itu juga dari Markus. Karena ceritanya sama, ketiga buku ini atau gospel ini disebut sebagai sinoptik. Karena banyak ceritanya sama karena menyadur. Yang Yohanes ditulis belakangan, dia beda sendiri gaya bahasanya. Nah, 4 gospel ini, saya sebutnya gospel bukan Injil. 4 gospel ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama kali memberi namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Dia memberi nama Matius dan Markus. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi, memberi 4 nama ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Dan itulah ibaratnya yang merupakan inti dari Bible atau Injil itu ya? Ya, 4 surat ini yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, ini adalah 4 kitab yang menceritakan dari Yesus lahir sampai dia disalib, bangkit hari ketiga, terus kemudian diangkat. Kalau kita bicara tebalnya, itu masing-masing berapa ayat atau berapa surat? Lumayan, satu gospel ini, satu Matius misalnya, ada yang dia sampai 28 pasal, ayatnya pun banyak. Markus 16 pasal, Lukas saya lupa berapa pasal, Yohanes sampai 22 atau 24 gitu. Kalau 4 itu digabungkan setebal Al-Quran nggak? Enggak. Enggak, tipis ya? Paling segini, tipis segini. I see. Jadi yang lainnya tuh tambahan-tambahan ya? Ya, sisanya ada surat-surat Paulus, ada surat-surat yang disebut dengan rasul-rasul, kayak Petrus, Yakobus dan sebagainya. Nah, kepentingan kita sekarang ini adalah Kodondi yang hampir memualafkan 300 orang itu ya. Sorry Bang, saya potong, saya koreksi Bang. Bukan saya memualafkan orang-orang itu. Saya cuma nuntun syahadat. I know. Maksudnya gini, perantaraan kan semua hidayah kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Betul. Tapi intinya adalah dengan perantaraan Kodondi itu ada hampir 300 orang kemudian menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Mereka itu dari kalangan mana saja, macam-macam. Mereka datang sendiri. Jadi gini, barangkali bisa diceritakan bagaimana metodenya. Mereka datang, ketemu di jalan atau apapun, barangkali yang unik-unik. Terserah kalau mau cerita seperti apa. Nanti fotonya mulai ditampilkan ya. Ya. Oke. Baik, jadi kalau awal mula kita mulai terjun ke dakwah, terutama melalui YouTube ya, dunia medsos ya. Itu kan kegiatan yang kita lakukan macam-macam. Ada yang kita lakukan dengan kajian, ada yang kita lakukan dengan kajian di masjid misalnya gitu kan. Terus kemudian kita lakukan kegiatan itu debat gitu kan. Ya. Dari kegiatan-kegiatan itu selain kajian, debat ya. Itu alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat dalam arti untuk memang orang-orang yang memang berminat dengan ilmu perbandingan agama ya. Tetapi kita tidak khusus disebut sebagai perbandingan agama atau usuluddin. Yang kami lakukan itu sebenarnya adalah bidang ilmu kristologi, Bang. Kristologi itu ketika kita membandingkan Kristen dan Islam, kita membaca Kristen atau mempelajari Kristen tapi dengan akidah atau kacamata Islam. I see. Jadi ketika kita sudah mulai dikenal oleh orang-orang yang memang berminat di dalam kristologi, termasuk juga orang-orang di luar Islam. Akhirnya mereka menghubungi kami. I see. Nah, yang menghubungi kami ini ada 2 macam. Ada yang datang hanya untuk konsultasi. Ada yang datang memang khusus mau syahadat. Ya, setelah. Ada yang ingin mendebat, nggak ada?
Itu konsultasi itu bisa mendebat. Okay. Ada juga pendeta-pendeta yang datang ke tempat saya. Oke. Jadi kalau untuk yang konsultasi ini memang ya saya memang harus menyediakan waktu yang ekstra. Bisa 2 jam, ada yang 5 jam, bahkan ada yang 7 jam. Terakhir kemarin tuh ada yang dari jam 7:30 malam sampai subuh, ada yang begitu. Itu kami lakukan untuk memberikan apa namanya? Servis. Servis lah ya. All out gitu lah. Semua dokumen kita keluarin. Kalau dia sampai belum yakin ya itu udah bukan ini kita lagi, bukan ranah kita lagi. Saya sambil menampilkan foto-foto kode ini saya lihat ya. Nah, orang-orang yang datang konsultasi itu ada yang bersahadat, ada yang tidak, Bang. Ya, tidak harus mereka datang konsultasi. Kalau persentasenya berapa? Persentasenya lebih banyak yang bersahadat. Lebih banyak. Berapa persen kira-kira ya? Bisa 90%. Ya terus. Ya. Ada juga kalangan mereka yang datang memang untuk bersahadat. Jadi mereka sudah menonton video-video kita. Jadi tinggal ibaratnya gol itu tinggal nyeplosin ke depan gawang aja. Iya, jadi datang memang sudah minta disadatkan. Itu juga banyak. Nah, tetapi dari itu juga ada juga dari kalangan Islam sendiri yang datang untuk konsultasi, Bang. Jadi yang datang kita bukan hanya orang Kristen. Orang Islam pun ada yang datang. Yang mulai goyang. Bukan, ya gini. Membawa suaminya atau membawa istrinya atau membawa anaknya yang mau murtad atau yang sudah murtad. Iya. Banyak juga orang tua yang datang ke tempat saya bawa anaknya. Mereka tadinya ingin anaknya dapat pendidikan yang paling baik. Dikirimlah sekolah ke sekolah-sekolah yang bagus, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi ketika pulang sudah murtad. Terlalu canggih. Mungkin ya bagaimana mungkin juga kurang pengawasannya. Kalau mengirimkan anak ke luar negeri, kalau untuk ke Eropa atau Australia, ini kemungkinan murtadnya lebih besar resikonya. Karena memang di negara-negara itu kan Kristen yang banyak gitu ya. Bahkan di Perancis itu ada keluarga mengirimkan anak perempuannya ke Perancis, belajar di sana. Setelah berapa tahun murtad, didatangi sama orang tuanya, orang tua sampai ditinggal di hotel, nggak mau ditemuin. Si anak ini sampai mementingkan kelompok dia gitu, kelompok yang baru gitu dibawa ke tempat saya. Ya udah kita berdiskusi semuanya. Ya walaupun dia nggak bisa jawab, sudah mengakui dokumen yang saya tunjukkan, tetapi dia belum bisa lepas dari organisasi terlarang itu. Dia tetap di sana. Kok organisasi terlarang? Rahasia soalnya. Dia nggak berani sebutkan. I see. Terus ada juga yang anaknya dikirim ke Australia. Si anak ini di Australia itu nggak dalam waktu lama murtad akhirnya. Ketika bicara sama saya, dia bilang, kok itu di sono itu sangat-sangat bebas sekali. Yang namanya orang-orang gereja menarik orang-orang luar itu sangat-sangat agresif gitu. Jadi nggak dalam waktu lama saya di sono langsung masuk agama mereka. Ketika pulang ke sini Indonesia ngobrol 3 jam kalau nggak salah. Datang setelah 3 jam dia pulang. 2 minggu kemudian datang lagi bersahadat. Ada yang begitu, Bang. Ya, jadi tidak semuanya datang langsung sahadat. Ada yang sampai 5 kali baru datang sahadat. Macam-macam. Jadi rata-rata kalau mereka datang bersahadat itu berarti mereka sudah siap dengan tantangannya gitu ya. Ada yang dengan orang tuanya, ada yang dengan anaknya, ada yang dengan pekerjaannya, itu mereka sudah siap. Tapi kalau yang tidak langsung bersahadat, mereka sudah menerima kebenaran, tapi masih takut. Nah itu. Ada yang takut sama orang tua, tapi ada juga yang takut sama anaknya. Anaknya sudah besar, sudah remaja. Takut gitu loh, takut marah gitu anaknya. Sampai akhirnya dia nggak berani sahadat. Saya bilang, orang tua kok takut anak, saya bingung. Mungkin anaknya sudah mensuplai hidupnya enggak? Belum. Ada juga yang belum. Takut gitu. Mama nggak boleh ya sampai ninggalin Yesus gitu. Cuma di ngomong begitu mamanya takut. Ada yang begitu. Nah ini kan ketika katakanlah proses berdialog itu kita bilangnya berdialog ya. Kan itu kan ada di media sosial bisa diikuti kan? Enggak semua, Bang. Enggak, maksudnya ada yang bisa diikuti kan? Tentu kan kalau yang rahasia banget pribadi kan nggak mungkinnya di media sosial kan? Tapi ada beberapa debat yang saya lihat itu kan ada di media sosial kan? Itu selama ini nggak ada protes sama sekali ya dari kalangan Kristen gitu? Belum ada.
Jadi jangan bilang belum ada, nggak ada aja. Kalau ada juga nggak apa-apa bang. Oh, malah mau saya ajak debat kalian. Enggak, maksudnya kalau dia protes itu kan kita khawatir karena di Indonesia ini kan belum pasal penistaan agama 156, 156B. Nggak ada ya yang mau melaporkan. Sampai sekarang belum ada. Tidak ada. Jadi kami di yayasan kan juga sudah memikirkan itu bang. Ya, jadi tidak mungkin kita melakukan dakwah dengan cara yang Bang Herefli tadi bilang di pinggir jurang. Tanpa pegangan gitu maksudnya. Jadi kita semuanya harus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Kita nggak berani asal lisan gitu aja. Saya nggak akan berani Bible itu palsu. Saya nggak akan berani ngomong begitu tanpa saya pegang kitab yang ada catatan kakinya. Ayat ini pasti tidak asli gitu. Saya punya gitu bang. Dan iya pernah ditunjukkan. Pernah, jadi dalam buku ini sendiri mengatakan. Dan itu tidak untuk diperdagangkan tulisannya. Gitu. Iya. Nah, dengan itu kita di teman-teman di yayasan kan pikir kalau ada yang mau melaporkan, ya sudah kita hadapi. Nanti biar buku itu catatan kakinya kita bacakan di depan hakim gitu. Kan tapi gitu. Kalau mau berdebat malah syukur gitu ya. Artinya sekalian gitu ya. Justru kita malah mengundang mereka untuk beradu argumen di meja debat. Tapi itu pun dengan aturan, tidak boleh menghina lawan bicara, tidak boleh menghina agama orang, tidak boleh menghina sesembahan. Semuanya harus ilmiah gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan Kodondi ini bisa dibilang sebagai kristolog ya. Jadi kristolog itu orang yang mempelajari tentang ilmu kekristenan lah kira-kira ya. Atau kristologi kan. Tapi Kodondi saya lihat juga fasih juga. Tuh yang di surat Al-Baqarah. Siapa tuh yang nyuruh nyari sapi betina, namanya siapa, Samiri gitu. Jadi secara reguler juga Kodondi mempelajari Islam secara mendalam gitu. Harus. Jadi gini Pak. Yang namanya Quran, hadis ya dalam Islam ini juga dua hal yang sering diserang oleh kalangan mereka. Ya mau nggak mau kita harus belajar gitu. Ketika ada tuduhan, ada syubhat, kita harus cari jawabannya. Alhamdulillahnya kalau di dalam Islam kan kita tahu sumber hukum kita Quran paling tinggi. Di bawahnya hadis sahih, ijma ulama baru qiyas. Ketika ada syubhat, ada hierarkisnya yang jelas. Ada hierarkisnya. Kalau di Kristen cuma Bible aja udah selesai bang gitu. Di luar itu nggak ada gitu. Ketika kita punya sumber hukum seperti ini, ada syubhat datang, kita cari baca di tafsir, baca di hadis. Kalau nggak ada juga cari di ijma ulama. Mudah carinya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita dakwahkan supaya masyarakat. Jadi Kodondi ibaratnya jawabnya itu bukan dengan logika gitu ya. Sebagian dengan logika, dan harus pakai dalil juga bang. Enggak, maksudnya tidak hanya saya yang salah. Tidak hanya sekedar logika. Iya, harus berdalil. Jadi maksud saya gini, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih perbedaan dalam Islam dan Kristen. Contoh misalnya, kalau di kitab mereka yang membuat patung sapi itu adalah Nabi Harun. Oh, Nabi Harun itu saya dong berarti. Saya Nabi Refli. Nabi Harun abangnya Nabi Musa alaihissalam di dalam Bible. Di Quran yang membuat patung sapi adalah Samiri, ya kan? Ini kan kalau masyarakat tahu kan juga bagus gitu loh. Artinya ini bisa menjadi bahan pemikiran. Nabi Harun, nabi, tapi kok yang tugasnya memperingati manusia, kok malah membuat patung untuk disembah gitu. Belum lagi nanti ada patung sapi ya. Patung sapi. Belum lagi nanti ada nabi yang berzina dengan istri orang misalnya. Itu Nabi Daud. Ada lagi nanti nabi yang menghamili anak perempuannya sendiri. Jadi saya terus terang agak shock gitu ya ketika mendengar cerita tentang Nabi Daud itu di YouTube. Kan dia nggak nyebutkan ini versi Islam atau versi Kristen, tapi bilang Nabi Daud aja. Jadi Nabi Daud maaf kata berzina dengan istri panglima perangnya sendiri. Betul. Waduh kok begitu saya bilangnya. Iya kan? Lalu saya itu sebenarnya pembunuhan berencana bang. Saya malu berpikir ini anaknya. Kan Nabi Daud anaknya kan Nabi Sulaiman kan ibaratnya kan. Yang kedua. Itu yang kedua. Nah, yang pertama. Kalau versi yang Bible nih. Dari zina itu bukan Nabi Sulaiman. Bukan. Nah, anak yang pertama itu yang dihukum. Jadi yang berzina orang tuanya, yang dihukum anaknya dibunuh gitu. Oleh Tuhan gitu. Tapi itu memang versi Bible-nya ya. Oke. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu bisa juga kita pakai sebagai jawaban
ketika ada orang Kristen menuduh bahwa Quran menjiplak Bible. Oke. Nah, kan banyak tuduhan-tuduhan begitu. Ketika ada orang nuduh begitu, saya tinggal tanya, yang dijiplak tuh yang mana? Yang Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri, atau Nabi Nuh yang mabok anggur telanjang, atau yang Nabi Daud berzina dengan istri orang, atau yang Nabi Harun membuat patung sapi berhala, bahkan Nabi Salomo, atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman AS, di dalam Bible matinya musyrik. I see. Nabi bang. Oke. Nabi musyrik, gimana ceritanya coba? Iya. Kok bisa gitu dipilih sama Tuhan Yang Maha Esa gitu? Nabi. Ya. Kemudian ada Nabi Ayub yang ketika diuji malah menyalahkan Tuhan gitu. Yang mana dari kisah-kisah itu yang dicontek atau dijiplak oleh Quran gitu? Kan nggak ada di Quran cerita begitu gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti itu ya memang sebagai juga edukasi buat masyarakat. Jadi ketika kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan itu, mudah bagi kita untuk menjawab tuduhan dan juga bagus buat kita untuk menjaga dan memperkuat iman dan akidah kita gitu.